Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir pada pagi Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 25 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Perayaan Natal. Saya Muhammad Budi SR dan saya Anissa Redi. Menemani sore hari Anda pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara, dan berikut kami awali informasi yang pertama. Pemirsa, sebagai ungkapan sukacita atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja GKBP Jalan Pintu Air 4 Medan kemarin menyelenggarakan ibadah malam Natal yang berlangsung penuh hikmat. Tema Natal, Raja Penolong yang dijanjikan Tuhan dengan subtema kehadiran Raja Penolong memampukan orang yang percaya memberikan kehidupannya berguna dan berkarya untuk orang lain. Ibadah Natal dengan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan yang dipersembahkan lewat kor dan vokal grup dari masing-masing sektor. Liturgi Natal juga dibawakan oleh jemaat mewakili setiap kategorial. Panitia Natal membawakan refleksi Natal untuk mengajak seluruh jemaat agar tidak lagi menganggap diri dan profesinya lebih penting dari orang lain, melainkan jika setiap orang dapat saling melengkapi betapa sempurnanya arti kehidupan. Penyalaan lilin sebagai lambang kelahiran Yesus dengan menyanyikan lagu Malam Kudus menjadi momen yang sangat penting pada Natal. Firman Tuhan yang dibawakan Pendeta Bethseda Ginting menyampaikan bahwa sukacita Natal dapat dirayakan oleh setiap umat yang percaya. Ketua Panitia Natal Erza Jemianta Surbakti mengatakan perayaan Natal Jemaat GKP hendaknya membawa kedamaian bagi semua orang. Dikatakan melalui renungan Natal yang disampaikan hamba Tuhan, hendaklah seluruh jemaat lebih mengenal Tuhan Sang Juru Selamat sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, membawa perubahan, ya kelahiran Yesus membawa damai, kelahiran Yesus juga itu membawa perubahan dalam kehidupan kita untuk bisa berkarya, ya, berkarya dan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi Natal ini sebenarnya momen yang sangat ya ditunggu-tunggu ya untuk umat Kristiani, karena momen Natal ini mengajak kita sebenarnya untuk merefleksi diri, mengevaluasi diri, dan kembali kita memahami makna kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang rela berkorban untuk Usai ibadah Natal, seluruh jemaat memberi ucapan selamat Natal kepada pendeta, pertua, dan diaken sebagai ungkapan penuh rasa syukur atas berkat Tuhan karena seluruh jemaat dapat merayakan malam Natal di Gereja GBKP Jalan Pintu Air 4 Medan. Sementara itu pemirsa, kaum bapak dan ibu yang tergabung sebagai Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Kampung Durian Medan mengadakan perayaan Natal di gereja tersebut Jalan Marflindo Medan. Perayaan Natal yang mengambil tema persatuan dan kesatuan menghasilkan buah, diisi dengan ibadah Natal yang meliputi liturgi, votum, persembahan pujian seksi Bapak dan Ibu, serta penyalaan lilin dan khotbah Natal. Penyalaan lilin dilakukan oleh pendeta ketua panitia, pimpinan majelis jemaat, pembimbing seksi Bapa dan pembimbing seksi Inang atau Ibu. Pendeta Mikael Z. Sipayung dalam khotbahnya mengajak para hamba Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Natal bukan hanya sebagai perayaan rutinitas, tetapi bagaimana bisa memberikan pemahaman apa makna dari persekutuan dan makna pelayanan. Pendeta berharap dengan perayaan Natal akan semakin menambah iman dan kasih dalam kehidupan berkeluarga dan juga bermasyarakat. Dengan perayaan Natal kita tahun ini, yang telah kita lakukan adalah kita memberikan pemahaman kepada jemaat kita apa itu makna persekutuan dan apa itu makna pelayanan. Kemudian
gereja juga mengajak seluruh warga agar nyatakan persekutuan itu, mulai dari lingkup terkecil, keluarga, sektor, jemaat, dan sesama orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Natal Helvina Fatmawati Sipayung menjelaskan dalam rangka menyambut perayaan Natal telah dilakukan berbagai kegiatan yang muaranya untuk membantu jemaat yang memerlukan bantuan dan juga sentuhan kasih. Kami melayani, kami bukan dilayani tetapi kami melayani semua jemaat, secara khusus anggota kami Seksi Wanita GKPS Kampung Durian. Dengan penuh kasih, penuh dengan damai dan penuh dengan kesabaran kami melayani. Nah, di sini pada hari ini adalah perayaan Natal Seksi Bapak, Seksi Ina GKPS Kampung Durian, di mana di subtema kami pada hari ini supaya kami melayani lebih sungguh-sungguh. Yang pertama di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Itu yang kami tekankan di perayaan Natal pada hari ini. Ratusan umat Katolik Kota Sibolga dengan khidmat mengikuti prosesi ibadah perayaan Natal 2024 di Gereja Katolik Santo Teresia di Jalan Brigjen Katamso, Sibolga. Tampak para jemaat yang hadir dalam ibadah tersebut begitu tertib mendengarkan khotbah Natal yang disampaikan Pastor Paroki Katedral Sibolga yang mengatakan, tema Natal tahun ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dalam khotbahnya, pastor juga menyampaikan pesan kepada umat Katolik Kota Sibolga untuk kembali pada citranya sebagai makhluk Tuhan yang penuh kesejatian hidup, yaitu sederhana, mulia, dan rendah hati. Sementara itu, umat Katolik Kota Sibolga yang mengikuti ibadah perayaan Natal berharap seluruh masyarakat di Kota Sibolga tetap dalam karunia keberkahan dan kedamaian kasih Natal. Sementara keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar perayaan Natal bersama di Medan kemarin. Acara digelar dengan suasana penuh sukacita dan kebersamaan dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Perayaan Natal diawali ibadah bersama dengan pesan Natal mengajak seluruh pegawai dan keluarga besar Kejaksaan merenungkan perjalanan spiritual menuju kesederhanaan, kerendahan hati dan kedamaian serta pentingnya hidup dalam kasih, keadilan dan pengabdian kepada sesama. Kejati Sumatera Utara dalam sambutannya dibacakan Aspidum Kejati Sumatera Utara Immanuel Rudi Pailang menyampaikan selamat merayakan Natal kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menyampaikan agar melalui pesan Natal kiranya seluruh hadirin dapat menanamkan semangat kebersamaan dan integritas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum. Perayaan Natal ini ditutup dengan doa bersama, diiringi harapan agar damai dan kasih Natal senantiasa menyertai langkah semua pihak dalam menjalankan tugas di masa yang akan datang. Ibadah perayaan malam Natal umum di Gereja Protestan Persekutuan Resort Khusus Jalan Pelajar Kecamatan Medan Kota kemarin malam berlangsung khidmat. Dengan antusias ratusan jamaat Gereja Protestan Persekutuan Resort Khusus Pelajar mengikuti ibadah perayaan malam Natal. Ibadah diawali dengan barisan prosesi memasuki ruangan. Partording ni ibadah perayaan malam Natal umum di Gereja Protestan Persekutuan mengambil tema Parsaulian ni Sandok Bangsa atau kesukaan besar untuk segala bangsa. Rangkaian ibadah malam Natal umum diiringi dengan doa syafaat, liturgi dan lagu pujian dilanjutkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta MC Mari-Mari. Ibadah perayaan malam Natal GPP Resort Khusus Pelajar dimaknai dengan perubahan kebaikan sebagai motivasi kehidupan dalam sukacita dapat diimplementasikan manusia kepada sesama dengan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan menopang serta memelihara kehidupan manusia menuju kebaikan dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk perubahan manfaat bagi banyak orang, agama, dan bangsa. Percaya bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan memelihara kehidupan kita itu pertama. Yang kedua adalah kita mampu merubah diri sendiri. Artinya apa? Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak diri sendiri,
Gak mungkin orang lain merubah. Itu hanya sebagai motivasi kepada kita, tapi yang merubah kehidupan kita adalah kita sendiri. Harapan kita tahun 2025 adalah harapan tahun rahmat Tuhan yang selalu baru setiap saat, Pak. Demikian. Ibadah perayaan Malam Natal GPP Resort Khusus Pelajar Kecamatan Medan Kota tahun 2024 memberi motivasi semangat kebaikan terwujudnya kedamaian dalam kehidupan. Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI, khususnya Jemaat GKPI Katane Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, menggelar perayaan Malam Natal tahun 2024 Selasa kemarin. Perayaan mengusung tema Marilah Sekarang Kita ke Bethlehem atau Lukas 2 ayat 15 dan subtema melalui perayaan Natal ini, marilah umat GKPI Patane semakin mempererat kesatuan dalam damai menuju pertumbuhan iman. Pendeta Resort Dalton Simanulang yang menjadi pengkhotbah dalam acara tersebut menjelaskan, mari kita ke Bethlehem diartikan sebagai mengingatkan umat Kristen di seluruh dunia untuk kesegeraan atau kesiapan kita dalam menyambut Sang Juru Selamat tanpa ada penundaan waktu. Dia mengajak seluruh umat agar membangun dan memelihara kasih. Jemaat juga diajak agar meningkatkan spiritualitas dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tema Natal kali ini kita mengangkat tema yang juga tema secara nasional, mari kita pergi ke Bethlehem. Ini mengingatkan kita tentang kesegeraan kita untuk segera pergi menyambut Juru Selamat. Jadi tidak ada kata nanti, dan ini juga mengingatkan kita semua untuk tetap menyambut Juru Selamat sesegera mungkin di hati kita. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada umat Kristiani yang melaksanakan misa malam Natal, tim Subden Jibom Brimopolda Sumatera Utara melakukan sterilisasi terhadap 13 gereja prioritas di Kota Medan pada Selasa sore. Personil Subden Jibom Brimopolda Sumatera Utara melakukan sterilisasi di sejumlah gereja, diantaranya Gereja Katedral Jalan Pemuda Kota Medan. Satu persatu ruangan yang berada di dalam serta altar yang digunakan pada misa malam Natal turut diperiksa petugas dengan menggunakan alat metal detektor, cermin reflektor maupun dengan tangan kosong. Kanit 1 Subden Jibom Brimopolda Sumatera Utara, AKP Rudi, mengatakan untuk di Kota Medan ada 13 gereja prioritas yang dilakukan sterilisasi. Sejauh ini tidak ditemukan benda mencurigakan maupun benda yang memiliki bahan peledak serta bom di areal gereja. Medan ada 13 gereja prioritas, tapi tidak hanya di Medan, di Binjai juga ada meminta untuk sterilisasi. Di Siantar juga ada, di Asahan dan Tanjung Balai termasuk Absel. Nah, itu yang kami dapatkan. Teknisnya kita mengadakan kegiatan sterilisasi terutama di dalam ruangan, kemudian di luar ruangan yang dipasangkan di tangga atau untuk ibadah juga, karena masyarakat pasti selain di dalam pasti di luar. Ratusan petugas gabungan mengamankan malam ibadah Natal 2024 di rumah ibadah dan gereja yang ada di 2 kabupaten di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Dalam rangka memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada umat Kristiani saat melaksanakan ibadah malam Natal, Polres Labuhan Batu menggelar apel persiapan pengamanan di lapangan Mapolres Labuhan Batu. Dalam pengamanan ini, Polres Labuhan Batu menyiagakan ratusan petugas gabungan TNI dan Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Benhard El Malau menyebut, dalam pengamanan malam Natal pihaknya bersinergi dengan TNI dan Forkopimda serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
para tokoh-tokoh agama, ulama maupun ormas, di mana setelah upacara ini kami akan bersama-sama untuk mengunjungi gereja-gereja yang melakukan ibadah Natal di malam Natal ini, sehingga toleransi beragama itu dapat dirasakan oleh masyarakat Labuan Batu saat ini. Ratusan personil polisi bersama TNI melakukan pengamanan perayaan Misa Malam Natal tahun 2024 di sejumlah gereja di Kabupaten Mandailing Natal. Wakapolres Mandailing Natal Kompol Marludin memantau kesiapan personil dalam pengamanan perayaan Misa Malam Natal tahun 2024 di sejumlah gereja di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sebanyak 106 personil Polres Madinah, 40 personil dari TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjaga agar perayaan Malam Natal berjalan dengan lancar. Dari 58 gereja di Mandailing Natal, setiap gereja dijaga 2 personil polisi dan 1 TNI serta Satpol PP. Sebelumnya, personil pengamanan Misa Malam Natal juga sudah melakukan sterilisasi gereja dan para jemaat yang datang untuk beribadah. Seperti perayaan Misa Malam Natal di GKPA Dolok Siantar di Kecamatan Panyabungan, ratusan jemaat terlihat kusyuk mengikuti acara Misa Malam Natal. Sebanyak 122 personil Polres Binjai diturunkan guna mengamankan perayaan Natal 2024 di seluruh rumah ibadah gereja yang berada di wilayah hukumnya, ditandai dengan apel pengamanan Natal 2024. Apel kesiapan pengamanan Natal 2024 dipimpin Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo, diwakili oleh Wakapolres Kompol RD Firman. Dalam sambutannya, Wakapolres Binjai menekankan kepada setiap personil yang terlibat langsung melakukan sterilisasi terhadap gereja, baik di dalam ruangan maupun di seputarannya. Lebih lanjut, ia meminta para personil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya dengan tetap mengutamakan keselamatan diri pada saat melaksanakan pengamanan, melakukan koordinasi dan kerjasama bersama tokoh agama dengan melibatkan pemuda gereja untuk membantu Polri dalam melakukan pengamanan. Bagi gereja-gereja yang ada di sekitar wilayah Kota Madiobel secara prioritas di Kota Binjai. Tetap namun demikian dibantu juga kita berkolaborasi dengan ada dari TNI, dari Satpol PP, dengan pemuda gereja, dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar untuk menggalang situasi tetap kondusif di Kota Binjai. Pesan-pesan kepada masyarakat terakhir, Komandan. Yang jelas di malam Natal ini ya mari kita sukseskan, tidak ada permasalahan hingga selesainya acara kita. Untuk yang berpakaian sipil, Terima kasih Anda masih bersama dengan KB. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Herbawan pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 meninjau kondisi jalur Medan Prastagi, khususnya di titik bekas longsor di tikungan PDAM Tirtanadi. Dalam tinjauannya, Wisnu memastikan kondisi lalu lintas di jalur utama ini berjalan normal, baik dari arah Medan menuju Kabupaten Karo maupun sebaliknya. Kapolda juga menyoroti upaya perbaikan yang terus dilakukan di lokasi bencana. Selain pemulihan infrastruktur, kehadiran personil polisi di sejumlah titik rawan longsor menunjukkan komitmen pihaknya untuk menjaga keamanan masyarakat. Mengantisipasi cuaca ekstrim yang kerap terjadi di kawasan tersebut, Wisnu menyebutkan bahwa jalur alternatif sudah disiapkan untuk menghindari kemacetan dan resiko kecelakaan. Kapolda menghimbau masyarakat yang hendak mudik Natal atau berwisata ke Prastagi agar selalu waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kalau kita lihat sampai saat ini situasi jalan masih normal. Namun saya sampaikan kepada masyarakat tetap berhati-hati terkait dengan bencana alam longsor.
kami Polri memastikan akan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Kita juga mempersiapkan jalan alternatif dari wilayah Medan ke Tanah Karo atau sebaliknya, ada 2 jalan alternatif yang akan kita lakukan apabila terjadi bencana alam. Pemirsa, situasi arus lalu lintas libur Natal di Jalan Raya Medan Brastagi terpantau lancar. Diperkirakan kepadatan kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 20%. Arus lalu lintas dari kota Medan menuju Brastagi yang biasanya padat kini berkurang dari tahun sebelumnya. Kawasan penatapan yang merupakan perbatasan Kabupaten Karo dengan Deli Serdang hingga ke kawasan wisata Brastagi tampak tidak ditemukan kemacetan arus lalu lintas. Hal ini diduga dampak bencana longsor dan curah hujan sehingga masyarakat dan pengunjung masih khawatir untuk melintas di jalur tersebut. Namun demikian, libur Nataru arus lalin Medan Brastagi mengalami peningkatan dari hari biasanya. Seperti di lokasi wisata Brastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan. Peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan 20 hingga 30%. Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, memprediksi peningkatan volume kendaraan yang datang dari arah Kota Medan akan terjadi menjelang Tahun Baru 2025. Dari Medan ke arah Brastagi dan Tanah Karo meningkat, dan diperkirakan untuk puncaknya nanti setelah Natal tanggal 27, 28 atau menjelang tanggal 31. Nah, untuk rata-rata kendaraan melintas berapa banyak nih Komandan volumenya? Volumenya mungkin agak meningkat sekitar 20-30% karena masyarakat masih takut melintas di jalur dari Sembae, Sipulangit sampai dengan ke Brastagi karena faktor adanya longsor kemarin. Situasi arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera via Tarutung terpantau ramai lancar pada perayaan Natal tahun 2024. Untuk melayani serta pengamanan pemudik, Polres Taput telah menyiapkan 7 pos pengamanan. Situasi arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera, yakni di jalur Sipoholon Tarutung, terpantau lancar. Seperti halnya di salah satu titik yang sering menjadi konsentrasi kepadatan dan kemacetan di jalur Sipoholon menuju Sipolga atau sebaliknya juga terpantau lancar. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erni Sitinjak mengatakan untuk melayani pemudik Natal dan Tahun Baru 2025, pihaknya telah menyiapkan 7 pos pengamanan. Terdiri dari 4 pos pelayanan yang terletak di Jalinsum Siborong-Borong, Sipoholon, Adian Koting, dan Pahai Jai. Selain itu, 2 pos pengamanan di lokasi wisata Salib Kasih, Si Atas Barita, dan Huta Ginjang Muara, dan 1 pos terpadu terletak di Bandara Silangit. Selain itu juga ada tim urai yang bertujuan untuk mengurai kemacetan dan pengendalian bencana alam. Diharapkan selama masa libur perayaan Nataru, pemudik yang melintas dari Jalinsum Tarutung lebih berhati-hati agar selamat sampai di tempat tujuan. Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas mudik Natal dan Tahun Baru 2025, Kapolres Labuhan Batu Selatan mengecek Pospam Torgamba yang merupakan titik rawan kemacetan. Selain pengecekan Pospam, Kapolres juga memantau kelancaran kendaraan pemudik yang melintas di Jalinsum Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin sore. Jalan lintas Cikampak merupakan gerbang perbatasan Provinsi Riau dengan Sumatera Utara serta Labuhan Batu Selatan, sehingga rawan dengan kemacetan. Selain itu, banyaknya pedagang yang berjualan hingga ke bahu jalan menyebabkan menyempitnya ruas jalan. Untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, pihak kepolisian telah membuat pembatas di bahu jalan agar pedagang maupun kendaraan yang parkir tidak berlapis sehingga memperlancar kendaraan yang melintas. Usai melakukan pengecekan Pospam, Kapolres Labuhan Batu Selatan juga memberikan bingkisan kepada personil yang melakukan pengamanan.
Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo memastikan pihaknya siap untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal itu disampaikan Kapolres Binjai AKBP Bambang saat melaksanakan pengecekan kesiapan pos pelayanan di beberapa titik wilayah hukum Polres Binjai. Kapolres Binjai turut melaksanakan pengecekan untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, dan fasilitas pendukung di pos pelayanan. Kapolres Binjai juga menyerahkan bingkisan kepada setiap pos pelayanan sebagai bentuk dukungan terhadap personil yang melaksanakan pengamanan. AKBP Bambang juga menambahkan kehadiran pos pelayanan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di masa liburan yang penuh aktivitas. Kesiapan Polres Binjai dalam operasi Lilin Toba 2024 menunjukkan komitmen untuk memberikan rasa aman, melindungi dan melayani masyarakat. Memasuki libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sejumlah penumpang stasiun kereta api Rantau Parapat mulai dipadati penumpang. Selain menghindari kemacetan di perjalanan, para penumpang yang memilih kereta api sebagai alat mode transportasi ini juga merasa lebih nyaman hingga sampai ke tujuan. Stasiun kereta api Rantau Parapat mulai terlihat dipadati oleh penumpang yang akan berlibur pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru tahun 2024 untuk meningkatkan pelayanan di mana pihak PT KAI telah memberikan kenyamanan penumpang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain menambah gerbong, juga menambah satu jadwal perjalanan. Menurut salah seorang penumpang, Verina menyebutkan memilih menggunakan moda transportasi dengan alasan lebih nyaman dan juga aman. Kelonjakan arus mudik pada libur Nataru diprediksi pada tanggal 26 hingga 30 Desember 2024. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi mulai dari tanggal 2 hingga 5 Januari 2025. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Selasa sore mengunjungi proyek penataan Kampung Belawan Kota Medan yang merupakan kawasan kemiskinan ekstrim. Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerjanya meninjau penataan kawasan Medan Belawan Bahari didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution. Gibran meninjau proyek Kementerian PUPR dalam penanganan kemiskinan ekstrim atau PKE sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 dan penuntasan target penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan secara bertahap. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Deva, menjelaskan penataan kawasan Medan Belawan Bahari merupakan penanganan kolaboratif yang melibatkan pemerintah Kota Medan, Kementerian PU dan CSR dari BUMN dan swasta. Kawasan Belawan perlu ditata karena kondisi lingkungan permukimannya yang tidak layak serta lokasinya yang diapit oleh muara Sungai Belawan dan juga Sungai Deli sehingga rawan sekali terjadi banjir rob. Menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dalam pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran bagi pengendara dapat menunjukkan barcode QR Pertamina dengan cara di-print atau dicetak kepada petugas SPBU apabila mengalami kendala pada aplikasi handphone. Pendistribusian bahan bakar minyak subsidi tepat sasaran merupakan upaya pemerintah kepada masyarakat khususnya pengendara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan BBM subsidi tepat sasaran, pengendara wajib melakukan pendaftaran pada situs subsidi tepat secara online dengan melengkapi berkas foto KTP, STNK, dan kendaraan roda 4. Setelah dilakukan verifikasi data secara online, maka pengendara mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar dengan menunjukkan barcode QR Pertamina pada aplikasi. Apabila terjadi gangguan ataupun kendala pada aplikasi barcode QR Pertamina di handphone, maka dapat menunjukkan dengan cara dicetak kepada petugas SPBU.
Untuk solar kita saat ini sudah full QR ya, jadi pembelian solar harus melakukan scan dari QR-nya. Jadi saran yang kami berikan sebenarnya QR ini tidak hanya bisa dicetak, tapi juga bisa disimpan di dalam HP. Ya, jadi di email kemudian di aplikasi Pertamina itu bisa dilihat sebenarnya. Jadi ada beberapa tempat di mana QR itu bisa aman lah digunakan. Kemudian untuk QR Pertalite saat ini kami juga sedang mendorong penggunaan QR Pertalite, tapi memang bentuknya belum full QR. Ya, jadi konsumen yang sudah punya QR silakan digunakan, konsumen yang belum menggunakan QR silakan segera daftar. Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Asahan berhasil menggagalkan pengiriman 6 bungkus sabu-sabu seberat 6 kg dari Malaysia yang dibawa oleh kapal nelayan. Kepolisian Polres Asahan menghentikan kapal nelayan di perairan Kuala Silau, Kecamatan Silau Baru, Asahan, dan mengamankan 2 orang berinisial A dan J, warga Kabupaten Asahan. Satu persatu barang di kapal tersebut diperiksa dan petugas berhasil mendapatkan bungkusan yang berisikan sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada R dan juga T. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi kemarin mengatakan penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari hasil penangkapan 2 kurir narkoba tersebut, polisi juga berhasil mengamankan 2 orang pemesan warga Provinsi Sumatera Selatan. Kepada petugas, A dan J mengaku jika berhasil mengirimkan barang haram tersebut akan mendapatkan upah 10 juta rupiah per kilogramnya. Ada transaksi narkotika jenis sabu dengan lebih kurang 2 gram di perairan Asahan. Pada saat itu kami menyelidikan dan pada saat diduga tersangka inisial A dan J pada saat berlabuh di perairan Kuala Silau Baru, TPS Laut, langsung kita amankan. Diamankan dan di kapal tersebut ditemukanlah 6 kardus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang berat ukuran 60 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan, ternyata barang ini adalah pesanan dari saudara R dan T warga dari Provinsi Sumatera Selatan. Di mana Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Medan telah menangkap dan menahan 3 orang tersangka yang terlibat dalam dugaan aksi penyekapan dan pembunuhan di kawasan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah dilakukan penyelidikan dan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, diketahui jenazah merupakan Andreas Siadipar yang juga seorang mantan prajurit TNI. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di tubuhnya yang memunculkan dugaan bahwa korban tewas akibat dianiaya terlebih dahulu. Tidak berselang lama, petugas Satreskrim Polres Tabes Medan yang menindaklanjuti laporan keluarga korban yang awalnya merupakan dugaan penyekapan berhasil meringkus 3 orang tersangka, yakni CJS, MFI, dan FA. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan peristiwa ini memiliki motif permasalahan mobil rental. Korban merental mobil ke salah satu pelaku namun tak kunjung mengembalikannya hingga dianiaya hingga tewas. Peristiwa ini juga melibatkan seorang oknum TNI AD sebagai pelaku. Satuan Reskrim Polres Toba berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku penculikan PLT Kadis PUTR Kabupaten Toba, Sofian Sitorus, dalam waktu 3 hari berturut-turut. 2 diantaranya adalah wanita. Kasih Humas Polres Toba, AKP Bungaran Samosir mengatakan tindak lanjut laporan dugaan penculikan atas nama Sofian Sitorus pada 5 Desember 2024 diduga dilakukan oleh oknum tak dikenal setelah Sofian mengantarkan anaknya di TK Mutiara, Kota Balige. Korban dijemput dari pelataran parkir. Bungaran mengatakan ketika terduga diamankan di tempat dan hari yang berbeda. Tersangka pertama diamankan seorang wanita yang berinisial MS di Kota Balige, Kabupaten Toba. Kemudian minggu kemarin diamankan seorang wanita berinisial WSS di Bandara Kuala Namu. Selanjutnya hari Senin diamankan seorang pria berinisial JWS di salah satu penginapan Kota Balige. Polres Toba akan serius menangani kasus dugaan penculikan di wilayah hukumnya
untuk menghilangkan keresahan masyarakat atas tindakan yang terjadi. Tujuh orang komplotan geng motor mafia Bangladesh berhasil diamankan polisi akibat membuat onar dan merusak kantor pemerintah di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan dari ketujuh orang yang diamankan, 2 diantaranya anak di bawah umur. Mereka ditangkap saat merayakan ulang tahun didirikannya geng motor tersebut. Selain mengamankan para geng motor, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya spanduk berlogo Mafia Bangladesh, sepeda motor, serta klurit panjang. Kepada polisi, mereka mengaku melempari kantor tersebut memakai batu dengan alasan adanya geng motor lain yang berada di dalam kantor tersebut. Kapolres Tabes Medan, Kombes Gideon Arif menyebut pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus dokter koas yang menganiaya pedagang roti di Medan. Terkait kasus dokter koas yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang roti di Kota Medan, Kapolres Tabes Medan menyebut pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sebelumnya viral di video, diduga dokter koas menganiaya seorang wanita pedagang roti bakar di Kota Medan. Pemicu awal dokter tersebut menganiayanya karena lantaran topping roti bakar yang dipesan oleh dokter tersebut kurang, sehingga dirinya menghampiri korban lalu melakukan penganiayaan. Tidak terima dianiaya, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Terkait hal tersebut, Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif menyebut dirinya sudah menghubungi korban. Dari kasat mata terlihat luka-luka fisik dari sekujur tubuh korban di bagian kening tangan serta kaki korban. Mengenai kasus dokter koas yang sebelumnya juga sempat viral ribut di parkiran rumah sakit, Kapolres sebut masih mendalami informasi apakah ada korelasinya dengan peristiwa ini. Sebagai wujud bahwa ulama berperan penting dalam mengatasi masalah umat dalam kehidupan, Nahdlatul Ulama menyebarkan syiar Islam dengan program rutin yakni Lailatul Ijtima. Pada penghujung dan penutup tahun 2024, Nahdlatul Ulama Kota Medan menggelar Lailatul Ijtima dengan mengangkat tema mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam membangun kemasyarakatan umat di Masjid Raya Al-Osmani Medan Labuhan kemarin. Lailatul Ijtima ini dilaksanakan dengan mengumpulkan para ulama dan masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Dalam tausiahnya, Ustadz Muhammad Nuh Siregar menekankan pentingnya peran ulama dalam mengatasi masalah umat. Ulama berperan mengajarkan, menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulama juga sebagai penjaga akidah serta ibadah dari kelompok-kelompok yang merusak ajaran Islam. Tidak hanya itu saja, ulama juga berperan memberikan solusi-solusi permasalahan masyarakat. Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, Dr. Haji Muhammad Royhan Nasution mengatakan, Lailatul Ijtima ini tidak hanya diikuti orang tua saja, melainkan juga melibatkan remaja atau generasi muda. Kepada Allah. Dari segi judul yang disampaikan tadi bahwa ulama itu berperan untuk menyelesaikan masalah umat dengan pengertian yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa pengertian bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah mengamalkan aswajah Ahlussunnah wal Jamaah, artinya memberikan agama itu yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah supaya nantinya jangan nanti ada pahaman-pahaman yang menyeleweng yang sekarang ini boleh kita katakan sudah mulai menyusup ke Indonesia ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga kelebihan muatan, satu unit truk pembawa material besi terbalik di Kota Medan. Akibatnya dua mobil yang sedang parkir di pinggir jalan mengalami kerusakan karena tertimpa besi yang jatuh tersebut. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa kali ini, namun kemacetan panjang sempat terjadi di ruas jalan tersebut. Satu unit truk pembawa material besi mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Halat, Kota Medan, Selasa malam. Truk yang tiba-tiba oleng dan banting setir akibatnya material besi yang dibawa truk terjatuh dan menimpa dua mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Salah seorang warga, Muhammad Iqbal, mengatakan truk tersebut tiba-tiba terbalik dan menabrak kendaraan di depannya. Sementara itu, dua unit mobil yang menjadi korban mengalami kerusakan lecet di sejumlah bodi samping akibat terkena ujung besi yang terjatuh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kemacetan panjang sempat terjadi sebelum akhirnya truk dapat dievakuasi. Berapa ya, jam 8 kurang lebih lah. Jadi mobil tuh dari arah sana, dari arah Ismailia kalau nggak salah, dari arah sana mau ke SM Raja. Jadi mobilnya kayak mungkin ya kayak muatan lebih lah gitu. Jadi tiba-tiba langsung nabrak yang mobil samping, yang mobil warna putih tadi gitu. Kalau untuk korban nggak ada sih kayaknya. Jadi cuman ya inilah macet, jadinya macet dan Pemuda-pemudi Gereja Katedral Kota Medan membuat kandang Natal dari limbah plastik botol bekas. Dalam pembuatan kandang Natal tersebut dibutuhkan setidaknya 3.000 botol bekas. Pemuda-pemudi Gereja Katedral di Jalan Pemuda, Kota Medan membuat kandang Natal yang terbuat dari limbah botol plastik bekas. Terlihat kreativitas pemuda-pemudi tersebut menyusun rangkaian botol bekas untuk membangun kandang Natal yang tingginya lebih dari 3 meter. Salah satu panitia pembuat kandang Natal, Fabian, mengatakan untuk membentuk kandang tersebut pihaknya mengumpulkan limbah botol bekas dengan berat mencapai 30 kg dengan mengusung konsep rumah adat yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada kesulitan dalam menyusun kandang Natal tersebut karena dengan menggunakan botol bekas bisa mengurangi limbah plastik yang ada di Kota Medan. Konsep sebenarnya ini dari rumah adat dari Flores di Wairebo. Botol yang dikumpulkan itu kurang lebih 60 sampai 70 kilo, sekitar 2.500 sampai 3.000. Ini sudah siap atau masih ada perbaikan lagi atau di set lagi atau bagaimana? Ini tinggal finishing aja, tambah-tambah lampu, tambah-tambah batu-batuan, setelah itu sudah selesai. Dan jadi dipajang di sini atau di dalam di situ? Sejumlah wilayah di Kabupaten Mandailing Natal mengalami curah hujan yang cukup tinggi sejak hari Minggu lalu. Hal ini mengakibatkan banjir di permukiman warga. Hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sejak beberapa hari terakhir ini membuat debit air sejumlah sungai mengalami kenaikan hingga meluap ke pemukiman warga. Seperti Sungai Aik Sigolot di Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Sungai Rantopuran dan Sungai Aik Pohon di Kecamatan Panyabungan. Sedangkan Sungai Batang Natal yang melintasi beberapa kecamatan juga mengalami kenaikan dan mengancam rumah warga yang berada di bantaran sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal menghimbau kepada masyarakat agar menghindari bahaya bencana alam yang berpotensi terjadi di saat cuaca ekstrim. Kedua, Desa Kapulung, 2, dan ketiga Desa Tarimbaru. Tapi yang lebih parah itu Desa Tarimbaru karena ketinggian genangan air di pemukiman masyarakat warga antara 1 meter sampai 2 meter, dan masyarakat pun mengungsi ke rumah famili yang terdekat. Ada di situ namanya Kampung Padang, meluapnya Sungai Perlampungan.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari, Kamis 26 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk Kamis 26 Desember 2024. Pada pagi hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Humbanga Sundutan, Kota Sibolga, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Pada malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Pakpak Barat dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Dairi, Karo, Kota Sibolga, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%, dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 24 Desember 2024 tidak ada. Kami himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan kami ucapkan selamat Hari Raya Natal bagi Sobat BMKG yang merayakan. Sampai jumpa. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi umat yang merayakan. Liburan seru Nataru bersama TVRI. Selamat sore dan sampai jumpa.